SMA, mertua menantu Akur dong. Kali ini kita dengan duo cantik-cantik. Mereka adalah orang-orang yang dari masa mudanya mereka sangat produktif dan luar biasa. Tidak hanya itu, mereka menolong sangat banyak orang melalui sosial media. Yaitu nama Mental health. Nama sosial media adalah @withyouth.id. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang salah satu content creator ya dibilangnya ya. Bisa dibilang ya. Content creator lah, content creator di sosial media, dan mereka nolong sangat banyak orang melalui konten-konten yang mereka buat. Ya, hari ini tanpa banyak orang yang mengetahui, salah satunya Jepang dan Korea mengalami pemuda-pemuda dan remaja bunuh diri tertinggi di dunia. Betul. Jepang setiap hari rata-rata 70 orang, sedangkan Korea mencapai 90 orang bunuh diri setiap hari. Dan rata-rata bukan orang tua, tetapi rata-rata justru adalah anak-anak dan pemuda remaja. Ini sesuatu yang mengerikan. Kami baru pulang dari Amerika, dan di Amerika bahkan anak-anak berusia 10 tahun sudah meminum depresan. Obat antidepresan. Ya, ternyata kehidupan sekarang tidak membuat orang menjadi lebih baik, tetapi justru membuat orang begitu banyak kehilangan identitas, ya, sangat tertekan, persaingan, dan bahkan maaf kata dikatai di sosial media bisa memancing mereka bunuh diri. Dan mereka adalah dua orang yang sangat-sangat peduli akan hal ini. Mereka di masa mudanya, mereka peduli dengan begitu banyak anak muda dan mengerti apa yang dialami oleh anak muda. Ini adalah tontonan yang wajib ditonton oleh semua orang tua, tapi juga oleh anak muda. Why? Karena banyak orang tua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dunia dan anak-anak muda, dunia mereka pun penuh dengan tantangan. Mari kita dengar dari mereka. Oke, mari perkenalkan diri. Nama, terus sekarang lagi kuliah atau lagi apa? Oke. Aku dulu deh. Anji dulu. Oke, boleh. Oke, halo Ibu. Halo. Selamat siang semuanya buat yang lagi nonton juga. Halo, perkenalkan nama aku Ji. Iya. Aku Ji, aku ini sekarang umurnya on my way to my 20 years old. Jadi masih muda banget. Ya. Aku sekarang ini kuliah, jurusannya sebenarnya agak melenceng, mohon maaf, tapi dia ilmu komunikasi aku ini. Ya, tapi oke kan? Berhubungan banget dengan ini ya. Itu mau ambil psikologi ya sebenarnya ya. Ini justru karena nggak bisa ambil psikologi, makanya bikin With Youth ini sebenarnya. Oke, gitu. Terus Jo. Oke, halo semuanya. Halo. Nama aku Josephine Larissa, kalian bisa panggil aku Jo. Aku bulan ini baru mau 18 tahun. Oh, lebih muda lagi. Umur 18 dan 20 loh. 18 Mereka udah tahun. buat sesuatu untuk nolong orang. Iya, dan sekarang aku kelas 3 SMA, bentar lagi mau kuliah. Keren banget. Iya. Nah, sekarang apa latar belakang kenapa kalian tiba-tiba berkeputusan Buat With Youth. mengambil acara ini ya, dan membuat misalnya banyak sekali pertolongan buat mental health? Kan orang biasanya pengennya yang wah yang seru-seru ya. Enggak yang berat-berat deh. Ini berat banget gitu. Dan apa sih yang membuat kalian alert ya bahwa ternyata youth ini banyak juga yang stres, yang tertekan. Nah, ini apa nih? Mulai dari Ji. Boleh. Kalau aku sendiri sebenarnya alasan kenapa aku bangun With Youth ini, aku lihat orang-orang di sekitar aku ya, especially one of my friend, they were kayak dikucilkan gitu sama sekitar, dan aku ngerasa dia ini nggak tahu kalau misalnya dia ini udah mulai kenapa-napa gitu. Jadi dari dikucilkannya itu kan mengaruh ke mental kita, tapi dia nggak sadar tentang itu. Nah, Dia merasa dia oke. iya, dia merasa dia oke, tapi aku ngerasa ini anak udah nggak oke sama sekali. Misalnya contoh nih, apa yang dia buat yang membuat kamu sadar dia ini nggak oke? Sembari kalau mau minum silakan ya, makan boleh silakan. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya lebih ke dianya ini udah mulai apa ya? Kalau misalnya kurang perhatian, itu kadang suka cari-cari perhatian. Jadi dari aku tahu latar belakangnya, mungkin yang aku tahu ini keluarganya agak misah gitu, jadi dia udah nggak terlalu dekat sama orang tuanya. Iya, broken home lah istilahnya gitu. Nah, karena dia broken home itu, jadi dia cari perhatiannya di luar sama teman-temannya gitu, cari perhatian yang udah mulai di luar batas gitu menurut aku. Mungkin bercandanya kelewatan seperti itu, jadi bercandanya tuh udah mulai bawa-bawa yang mungkin dia kira
semua orang pikir dia lucu gitu atau asik gitu. Misalnya supaya nih orang tua dan dan teman-teman yang lihat ya tanda-tanda nih ya. Kalau ini tanda caper gitu ya istilahnya ya. Boleh. Jadi mungkin gini, kita ambil contoh dari dia ini, misalnya kalau udah deket nih, kalau orang yang udah deket itu kan misalnya mau kata-kataan kayak gimana juga oke gitu. Mungkin karena satu sama lain udah aware kalau mereka ini sahabat gitu, deket. Nah tapi ini orang ini tuh dia sebenarnya nggak deket sama sekali, tapi dia nimbrung gitu, dia nimbrung. Terus habis itu dia ngerasa kayak apa namanya, kok gue dijauhin ya gitu. Lah kan aku sendiri bilang dong, ya kan lu nggak deket sama mereka gitu, ngapain ikut-ikut gitu. Oh, jadi dia ada satu grup yang bukan teman dia. Bukan teman dia, tapi dia nimbrung dan mereka merasa aneh gitu, dan dia merasa ditolak. Iya, merasa gitu ditolak gitu, merasa dari penolakan bukan temennya itu, juga. Padahal bukan temennya, tapi orang ini memang bercandanya udah ngikut kayak anggapannya kalau mereka tuh udah deket gitu. Jadi bercandanya udah mulai kelewatan aja, yang harusnya itu bercandanya cuma bisa di luar di circle pertemanan yang udah deket banget. Tapi dia yang orang luar nih, orang luar tiba-tiba nimbrung terus katainnya sama kayak sahabat-sahabatnya. Let's say kata-kataan nama orang tua lah, walaupun nggak dinormalisasikan, tapi kan kalau memang udah deket gitu banyak yang kayak gitu. Nah tapi ini dia tiba-tiba ucuk-ucuk datang tiba-tiba ngatain nama orang tuanya, kan kesel juga gitu ya. Nah gitu sih paling kayak gitu contohnya. Saya juga pernah tuh dulu waktu saya kuliah, saya punya teman, jadi suatu saat kita kelasnya lebih cepat lah selesainya. Kita janjian nanti makan ya, kelupaan kita semua. Lalu dia nggak saya ajak makan, dia drama, dia pingsan di depan kelas. Tapi ternyata nggak pingsan, dia hanya drama aja. Ya ingin cari perhatian, Iya, kayak gitu cari juga perhatian. bisa Jadi jadi. dia pingsan di depan kelas. Ya, sekali lagi itulah tanda-tanda yang kita harus kenali. Kadang-kadang buat anak-anak kecil yang lebih kecil lagi. Misalnya umur 8 sampai 10 tahun. Kalau tiba-tiba dia nangis pada waktu dia tidak mau sekolah, ya, atau tiba-tiba misalnya dia itu benar-benar melakukan violent, sesuatu kekerasan. Orang tua jangan berpikir bahwa anak ini aneh atau jahat. Pasti ada sesuatu. Pasti ada gejala di mana kita harus segera menolong. Karena terlambat dalam hitungan waktu, dalam hitungan bulan, itu bisa sangat berbahaya. Nah, buat Jo, bagaimana nih Jo? Kenapa nih bisa membentuk With Youth? Untuk dibilang sebagai penemu foundernya gitu bukan ya, karena di sini awal mula idenya tuh muncul dari Kak Agi, dan aku cuma sekedar kayak anggota awalnya doang lah. Nah tapi alasan kenapa waktu itu ingin join itu karena waktu pertama ditawarin kan Kak Agi tuh inget banget ngirimin banyak paragraf panjang lebar tentang kenapa dia tuh passionate banget sama ini. Yang pertama itu karena aku melihat di saat itu ya, aku kan waktu kelas 10 ya. Iya, dan itu masih awal-awal pandemi. Aku ngerasa kayak my own mental health itu sekarang lagi nggak jelas gitu loh. Aku lagi sering-seringnya I feel a bit lonely, I feel anxious gitu kan. Terus dengerin Gia ngomong kayak gini tuh aku ngerasa kayak wait, ternyata ini sesuatu yang sebenarnya dari dulu aku perlukan gitu. Kayaknya bagus deh kalau misalnya aku bisa ikut terlibat dan justru ngebantu banyak orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama dengan aku. Nah, alasan yang kedua, ngelihat how passionate she is, aku percaya dia bisa kayak ngelihat organisasinya dengan baik. Dan juga setelah dikenalkan, kan awalnya aku sempet mau uji coba dulu ya, aku masih takut kan, gitu. Kayak aduh aku nggak pernah berorganisasi yang beneran seproper ini gitu. Jadi akhirnya coba kenalan sama beberapa anggota yang lain, dan aku ngelihat ternyata ini bukan cuma tentang organisasi tapi benar-benar untuk membangun komunitas. Dan aku melihat ada banyak anggota di sana ya di With Youth ini yang awal-awal tuh ternyata juga punya masalahnya masing-masing, punya their own personal experience tentang mental health. Aku jadi ngerasa kayak I'm not alone, dan karena aku tahu mereka orang-orang ini bisa aku andelin juga, akhirnya kayak yaudahlah yuk gas gitu. Aku jadi kayak berani ikut organisasi ini ya karena ada ngerasa ini juga orang-orangnya bisa aku percaya juga sih. Keren sih, keren banget ya. Sekarang kalau boleh tanya, berapa banyak nih yang sudah ikut organisasi ini, atau kalian bantu atau kalian istilahnya jamah ya dalam tanda kutip ya, berapa banyak nih? Sebenarnya kalau kita tim ngelimit sih ngelimit. Kenapa ngelimit? Karena ya yang kita perlukan saat ini berdasarkan program-program kita juga kelihatannya nggak yang perlu banyak orang banget lah.
for internal members Iya. itself. Jadi buat internal members kita ada limitation di mana kita nggak butuh banyak-banyak orang karena ini kan komunitas awalnya ini masih komunitas kecil. Jadi kita ini bikin dari kecil dulu. Orang-orangnya tuh yang memang lingkupnya kecil dulu gitu, tapi membantu orang yang lebih luas gitu. Jadi kalau internalnya memang kita ada limitation gitu. Iya, kita fokusnya tuh malah bukan untuk mengembangkan organisasi kita, tapi untuk kayak memperluas impact Jangkauan, kita iya, gitu gitu. ke orang luar lah. Kalau misalkan sekali live, bisa kontennya apa ya, live terus kadang posting itu bisa reach out-nya berapa banyak biasanya? Ratusan sih waktu itu ya. Iya, kalau live bisa sampai ratusan, tapi kita semua mainnya juga bukan ke live ya. Jadi sebenarnya aku tadi setelah recall memori sama Risa, baru inget kalau kita dulu punya segmen di Instagram kita, di Instagram Story. Kalau kita tanya how are they feeling right now, atau this week ya. Iya, lewat Instastory Lewat malahan. Instastory doang gitu. Nah itu kayak kalau di Instastory itu kan ada kayak yang Fitur nge-rate. nge-rate. bisa Nah tahu itu. berapa. Nah itu kalau yang rate-nya kecil itu kita selalu DM mereka. Jadi kita approach mereka satu-satu. Which is hal yang lumayan jarang di organisasi karena kan nggak ada organisasi yang mau DM satu-satu nih anak-anaknya. Iya, Oh iya, gitu, iya, iya, aku iya, lagi iya. sedih nih. Iya Tadi gitu. kamu masak asalkan Kita reply, iya kita tanya kenapa lagi feeling apa. Nah dari situlah mereka cerita gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak bales, tapi ternyata yang bales juga lebih banyak gitu. Jadi kita juga sempat shock di situ. Gitu. Wih, itu kerjaan banget ya. Bisa lewat handphone sebenarnya ya. Iya, Jadi nggak iya, masalah betul, sembari betul. kuliah, sampai dosen-dosennya, sampai dikonseling orang gitu ya. Jadi fokusnya lebih ke kayak ya secara personal gitu Personal sih ke- dari iya, antara kita masing-masing. dengan audiens kita dan bukan malah kontennya gitu. Iya. Kan banyak organisasi di luar sana yang cuma kayak oh yang penting kita ngupload konten Konten, aja iya. Tapi kalau kita ini lebih ke kita nge-reach out each person gitu. Karena ini Konseling memang jatuhnya ya. Iya, Iya, jadi- Iya, konseling sih walau Iya. kita bukan professional at all, tapi kita ngerasa kalau With It itu harus jadi wadah di mana mereka tuh harus punya temen gitu. Maksudnya mereka bisa punya temen nih, walaupun mungkin di real life mereka nggak punya teman sama sekali, tapi ada With It gitu loh. Ada With It yang mereka bisa jadiin tempat cerita gitu. Dan dari yang aku pelajarin sih lebih ke ini ya, sebenarnya kita nggak terlalu butuh banget psikologi. Although itu sebenarnya bagus banget kalau kalian bisa dapat bantuan dari psikolog. Psikolog, ya. Cuman terkadang seringkali itu yang kita perlukan sebenarnya hanya seseorang yang ingin mendengarkan kita dan nggak ngejudge kita. It's as simple as that gitu. Dan aku ngelihat ternyata awalnya kan sempet ragu ya ngebikin program yang ini karena kayak aduh repot, terus takutnya kayak kita dikira aneh gitu, kayak apaan Jadi sih kok tiba-tiba di freak, DM iya. gitu, aneh banget kan, serem. Tapi ya kaget gitu setelah ngelihat hasilnya, setelah ngelihat jawaban-jawaban mereka kayak wow, ternyata ini bener-bener bisa mengimpact banget gitu. Iya. Jadi ya itulah puji Tuhan lah. Gimana waktu beberapa ini ya, setelah berapa lama sih sebenarnya ada? Itu kita itu dari 2021 2021 itu kita iya. di 2022 mid ya. Tengah itu kita sempat break, sampai sekarang sebenarnya kita lagi on break karena ada internal ini udah mulai busy with their own stuff dan segala macam. Kita memutuskan untuk break karena kalau misal kita nggak break itu nanti takutnya kita malah nggak bisa nge-impact others gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngejalin komunikasi yang sebelumnya With It udah jalin sama orang-orang itu kuat gitu. Nah tapi karena ada internalnya udah pada mulai sibuk segala macam, kita kayaknya pause dulu deh gitu, nanti kita jalan lagi ya. Nah sebenarnya abis ini ya kayaknya. Nah, iya kemungkinan habis ini mau dilanjutin Kita lagi mau lanjut gitu. lagi Tapi sih. enggak sih sebenarnya the word nge-pause dan nge-stop itu kayak kurang tepat karena the first year, 1 tahun pertama itu kan kita kayak aktif nge-konten. Nah itu yang kita maksud nge-pause, kita udah nggak ngupload konten lagi. Iya. Tapi sempat setelah kita nge-pause ini kita tetap kayak pergi-pergi ke Iya, panti asuhan ya, distribution. ngedistribusi makanan gitu-gitu lah. Jadi tetap ada something yang kita jalanin sih. Iya. Muda dan terus bergerak, dan tetapi yang luar biasa adalah care banget ya dengan banyak orang yang menghadapi mental problem. Nah sekarang saya mau nanya nih, pengalaman yang paling berkesan ya. Mungkin ada yang ngadepin bunuh diri atau menghadapin apa dari kalian berdua. Nah Ci dulu mungkin. Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi ini agak personal. Iya. Jadi setelah aku bangun With It ini sempat ada beberapa masalah gitulah kalau akunya sendiri gitu. Apa namanya?
sempat ada beberapa masalah, terus akunya sendiri ini lucu soalnya masa foundernya mental health organization ternyata punya mental disease. Iya, punya mental disease. Nggak lama setelah aku bangun With Youth, awalnya tuh aku sebelum bangun With Youth ya cuma sekedar aware aja lah gitu, tapi nggak ada keinginan sama sekali untuk pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi kayaknya kok mulai makin parah gitu ya. Akhirnya memutuskan lah untuk ke psikiater karena for those who don't know, ke psikiater itu ternyata gratis bisa dengan BPJS gitu. Dengan BPJS bisa gratis kecuali baru tahu psikolog. loh. Oh baru tahu ya. Baru tahu. Iya, nah Pikirnya info itu baru ya. iya. Terus. Kalau ke psikolog itu memang harus bayar, tapi kalau ke psikiater bisa dengan BPJS gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk ke psikiater, ternyata awalnya dibilang depresi. Seminggu pertama hanya dibilang depresi, minggu kedua ternyata memang itu alur bipolar seperti itu. Jadi minggu pertama bilangnya depresi, ternyata minggu keduanya bilang oh ini bipolar ini gitu. Bipolar itu buat yang belum tahu itu dia punya 2 personality gitu, yang mood swing. Jadi kayak gampang banget mood swing. Aku bisa sekarang lagi ketawa, setelah ini aku marah-marah gitu. Aku marah-marah dan nangis-nangis gitu. Oke, nah setelah itu pada waktu potong dikit boleh ya? Boleh, ya. Bu. Bagaimana kamu bisa mulai sadar bahwa Sesuatu ada yang something wrong, wrong nih with me something wrong, gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang memalukan, tapi banyak orang kan nggak mau mengakui. cerita. Bahkan mereka nutupin banget gitu loh, supaya jangan ada yang tahu ya. Iya, betul. Nah, kamu nih Berani seorang banget. yang berani ngaku di depan kamera lagi ya. Dan benar seperti yang kamu bilang, orang bisa mikir apa, bikin konten, dan ternyata kamu ngalamin ya. Padahal itu justru kekuatan dan itu justru keajaibannya ya. Iya, betul. Karena kamu tidak ngomong by teori, tapi by praktek. Iya. Nah, tapi sebelum lanjut, pengen denger nih, gimana kamu bisa ngenalinnya? Apa yang kamu rasa? Untuk ngenalinnya awalnya sebenarnya dulu itu ya sebenarnya aku juga pernah self harm gitu ya, pernah self harm juga. Dulu itu Sampai cutting atau? iya sampai cutting, sampai drugs, sampai bukan drugs sih, lebih ke kayak 2 papan gitu loh, 2 papan sampai minum. 2 papan? Itu biar apa maksudnya? Biar overdose. Biar overdose, iya. Tapi nggak meninggal, besokannya sekolah lagi. Gak ada efek? Efeknya ngantuk banget sama kayak lemes aja, kayak ya overdosis doang, ternyata nggak nyampe. Ya nggak usah dicoba ya saudara ya. Jangan dicoba, Dicoba ya. Tapi berarti Tuhan masih melindungi dan kuat banget badannya ya. Karena 2 papan loh, itu harusnya kena di mah. Iya. Secara ini, kalaupun nggak kena di yang lain, tapi harusnya mah kamu bisa berbahaya sekali. Bisa sakit banget Bisa ya. sakit, iya. Cuma nggak tahu sih waktu itu, cuma pokoknya nggak kenapa-napa aja. Besokannya aku masih bisa sekolah gitu. Nah, itu kalau boleh ya, kalau boleh itu kenapa? Itu ada masalah apa kalau boleh? Masalahnya sebenarnya ternyata setelah dikulik-kulik ya balik lagi dari bipolar itu sendiri sih. Karena dulu tuh waktu itu kan zaman aku SMA mau ke kuliah ya, itu sebenarnya nggak ada masalah yang bener-bener triggering gitu, iya, yang berat gitu nggak banyak ya, nggak banyak masalah yang berat gitu. Tapi ternyata dari bipolarnya itu sendiri, makanya aku sadar kayak ini kok gue nggak ada masalah apa-apa ya, tapi kok kenapa gini banget gitu. Kau Ternyata bisa merasa kayak depres gitu. iya, depres gitu, iya. Padahal nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa. Terus minum 2 papan. Iya, cuma mungkin triggeringnya cuma masalah-masalah kecil gitu lah. Masalah mungkin berantem sama mama sedikit gitu, atau ada perselisihan sama teman sedikit gitu. Yang kayak gitu triggering ternyata gede gitu efeknya, impact ke akunya tuh ternyata besar, ternyata sampai pengen kayak gitu. Sekarang pada waktu sama psikiaternya udah jelas nih ya bipolar nih ya. Terus treatmentnya atau obatnya apa Harus nih? ngapain ya? Obat kalau psikiater itu apalagi yang BPJS itu dia harus minum obat tiap minggu. Karena mungkin karena itu BPJS kali ya. Jadi dia keluarin obatnya per minggu bukan yang per bulan. Ya tapi Kalau- sebenarnya lebih bagus ya. Iya, lebih Karena kan bagus. lebih terkontrol ya Lebih daripada kalau per bulan nanti kita tidak tahu efeknya. Iya betul. Iya jadi itu dikasih obatnya per minggu, itu tiap hari harus minum. Aku tiap hari tuh tiga butir lah, itu dikit sih, termasuk dikit. Itu apa buat tenang atau? Buat tenang satu, sama aku susah tidur juga, jadi itu ada obat tidurnya juga. Jadi obat pagi tuh buat moodnya biar stabil Oke. dulu. Yang ada obat abis makan siang, abis makan sore, sorry. Sore. Iya sore, obat sore itu biar masih calming, iya. Penenang, terus yang obat malam buat tidur gitu. Soalnya aku ada susah tidur juga. Efeknya sekarang gimana? Oke.
efeknya oke, tapi sebenarnya aku udah males banget minum obat itu soalnya nambahin berat badan. Oh. Iya, dia efeknya kalau obat bipolar itu dia efeknya nambahin berat badan dia. Jadi pengen makan? Atau enggak? Iya, jadi nggak kenyang. Jadi makan tuh makan terus gitu kalau aku ya, di aku. Ternyata setelah aku research tuh, oh banyak yang emang Ngomong sama. ternyata obat bipolar itu emang nambahin berat badan gitu. Pantes ya, saya tuh nggak punya bipolar tapi makan terus ya. Rupanya ada hormon itu tuh ya. Hidup dinikmati, makan melulu ya. Obat udah auto dari badan nih rasanya. Pantesan Itu, gua nggak kayaknya pernah stres. Masalahnya itu. Jadi bukan soal makan banyak ternyata. Iya, ternyata kita berdua ini persoalan di situ. Kurang stres, nggak jarang stres. Kita ini nggak pernah stres gara-gara kita makan melulu ini ya. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih. Ini nggak apa-apa deh. Oke. Ada ini sih, ada note buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton. Mungkin setelah ngedengar ceritanya Kak Gia, kayak kalian ngerasa kalian sering mood swing. Jangan langsung nge-self-diagnose ya. Jangan langsung kayak, oh berarti gue bipolar gitu. Enggak boleh kayak begitu. Kalian, ya it's best to get professional help lah. Itu sih. Nah, sekarang, wah luar biasa ya. Kamu berani sekali sih untuk bicara dan untuk jujur ya. Punya konten ini. Sekarang kalau dari Jo ya, kamu kan tadi juga bilang waktu pandemi kamu sempat ngerasa sepi, lonely dan sebagainya ya. Tapi apa yang waktu itu kamu rasain dan pengalamannya apa sampai kamu benar-benar di dalam ini dan semangat banget ya? Wah, yang aku rasain dulu tuh aku dari kecil selalu keringetan, bener-bener tanganku tuh basah kuyup. Oh iya. Aku pikir itu kayak it's a medical condition kan, terus kayak lama-kelamaan kayak semakin parah gitu. Kok aku kalau misalnya kayak lagi bergaul sama orang-orang segala macam, itu kayak detak jantungku tuh cepat banget gitu. Terus kalau misalnya aku ngomong, aku suka nge-stutter. Terus aku kayak bener-bener kebelit-belit. Terus kalau misalnya lagi ngobrol pun juga kayak nggak bisa fokus. Tiba-tiba kayak lagi ngomongin di tengah jalan tiba-tiba kayak, tadi gue ngomong apa sih gitu. Kayak karena aku pikirannya tuh lebih ke gini, misalnya aku lagi ngomong sama Gia tentang sesuatu. Tapi di otak aku tuh aku malah mikir kayak, ini how do I look di mata dia sih? Terus kayak jadi overthinking tentang yang lain juga. Aduh, ini kaki aku kayak aneh banget, kayak ngerti gak sih? Jadi kayak sambil merhatiin yang lain gitu loh. Jadi akhirnya nggak fokus sama apa yang aku omongin. Dia bagus ya. Dia sembari ngomong sebenarnya dia fokusnya banyak banget. Iya, jadi sambil mikirin banyak hal gitu. Itu yang aku alamin dari dulu, dan itu setiap kali pulang dari acara atau dari apa, I feel very exhausted. Nah, ternyata setelah aku yang ngikut with you dan segala macam, aku jadi aware kan, kok there's this thing called anxiety, there's this like other syndromes and stuff like that. Dan aku jadi nyoba ngulik lagi gitu. Aku nggak mau ngediagnose diriku kena anxiety ya, nggak juga. Tapi aku jadi sadar aja kayak, I know how I'm feeling, dan ada banyak yang ngasih tahu cara nge-cure itu. Aku ternyata harus nge-step back dulu. Aku melihat sebenarnya ini yang selama ini aku lakuin tuh apa aja sih, dan di situ aku sadar kayak ternyata kebanyakan yang aku lakuin itu hanya untuk nge-please other people. That's why I'm doing something that I don't like. Jadi ketika aku melakukan itu, aku jadi yang kayak nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Terus pengen penerimaan dari semua orang. Dan dari dulu I always call myself as an extrovert. Jadi kayak aku selalu nyoba banyak ngobrol, coba kelihatan happy dan segala macam. Tapi akhirnya aku kayak makin kesini, karena step back itu aku jadi sadar kayak, ternyata aku tuh anaknya begini. Turns out it's okay to be an introvert, it's okay to not to miss out on some events. Aku jadi sadar itu, aku jadi nggak terlalu aktif banget lah, intinya jadi sadar diri, dan ya udah jadi pulih gitu. Dan aku jadi nge-surround myself dengan orang-orang yang emang yang aku trust aja. Aku nggak lagi ngikut sana sini demi yaudah yang penting aku ke-include di situ atau gimana gitu ya. Intinya udah nggak lagi FOMO lah. FOMO is fear of missing out, by the way. Coba terangin, karena nggak semua orang yang nonton itu muda, dan jadi pakai istilah-istilah itu pada nggak ngerti nih ya. Dan kemudian saya rasa ada banyak banget anak muda yang punya masalah seperti kamu, ya. Tapi apa sekarang Jo udah nggak keringetan nih? Pokoknya dari tadi udah nggak keringetan. Better, udah biasa. Aku juga ngerasa sekarang public speakingku juga udah improve ya. Iya betul. Dan dia kelihatan tegang banget loh, dia tuh oke ya. Ya oke banget. Nah coba boleh sedikit share, apa perlu nggak ke psikiater dan sebagainya untuk mengenali diri sendiri? Ini lebih tertuju kepada anak-anak muda yang mungkin di bawah 17 tahun lah. Yeah. Aku tahu banget kalian ini kan lagi zaman-zamannya sering lihat
HP ya, ngeliat social Iya. media. Dan itu yang aku alamin dari kecil. Aku tuh waktu ngeliat Instagram, aku ngeliat ada banyak kakak-kakak kelas di luar sana yang bahkan kayak udah kuliah, udah kerja, living their life. Kelihatannya kayak, oh mereka pergi ke sana sini, mereka daily life itu ya begini. Dan aku sebagai anak kecil ngelihat itu ngerasa kayak, oh berarti gue juga harus hidup kayak gitu. Jadi akhirnya ketika ada kegiatan apa-apa, aku jadi kayak, ya intinya mau nyoba jadi orang-orang yang aku lihat di social media inilah. Padahal that's not you. Tanpa aku sadarin ternyata itu sebenarnya bukan hal yang ya cocok sama aku gitu. Aku ngelakuin itu demi biar kelihatannya normal di mata orang lain dan demi ngebikin aku ngerasa aku diterima sama orang lain gitu. Ya, itu ternyata there's this thing called fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi yang aku alamin kemarin waktu itulah itu karena aku takut ketinggalan sama teman-teman aku, takut ketinggalan sama tren dan segala macamnya. Takut ketinggalan grup, nanti kamu takut nggak ditemenin sama dia, Iya. gitu. Padahal ya nggak usah jadi orang lain gitu ya, bener nggak sih? Ya betul. Banyak sekali anak-anak muda yang kita tidak pikir mereka begitu tertekan. Mereka begitu mencari yang namanya penerimaan dan mencari yang namanya ya istilahnya dihargai, dipandang cantik, dipandang oke sama teman-temannya. Karena itu mungkin kita harus belajar dan mendengar lebih banyak dari mereka yang mengalami. Mereka sudah melewati tekanan, penderitaan, mereka mengalami penolakan, tapi juga mereka mengalami mencari jati diri. Kita tunggu karena cerita mereka luar biasa. Keren banget. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Oh, kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Oh, kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Kita bisa meraih mimpi, kita bisa meraih mimpi. Oh, kita bisa meraih mimpi. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Kita masih dengan withyouth.id. Mereka adalah orang-orang anak muda yang punya komunitas, dan mereka adalah orang-orang yang mental health, entah itu bipolar, entah mereka yang anxiety, atau mereka orang-orang yang bahkan pernah hampir mau suicide atau self harm ya diri mereka sendiri. Nah mungkin bisa diceritain dulu nih, salah apa sih sebenarnya biasanya yang sering muncul tuh apa sih masalah di anak-anak muda, selain apa ada anxiety, ada bipolar, terus gimana cara keluarnya gitu, karena mereka kan seringkali berputar ya. Kali ini mereka ini cuma
misalnya gini lah, mereka mungkin di rumah anxiety, merasa sendiri, ketemu teman-teman rame, pulang balik lagi gitu. Nah itu kan cuma kayak circle yang muter over and over. Nah gimana cara mereka keluar dari lingkaran itu? Oke. Ji dulu atau Oke, Jo? Ya, Ji dulu. Kalau dari aku sebenarnya yang paling umum itu di kalangan seumuran aku lah ya. Let's say dari 17 sampai 20 gitu. Betul. Itu tuh banyak banget yang self harm sih, sebenarnya lebih ke cutting. Sebenarnya self harm tapi nggak cuma cutting aja Kak. Self harm itu nggak cuma tentang nyakitin diri sendiri di bagian fisik aja, tapi juga mungkin di bagian pikiran mereka di dalam. Betul. Saya melihat banyak orang loh yang memaki dirinya sendiri, kadang-kadang jambak-jambak dirinya sendiri, benturin kepala Nggak mau makan. nggak mau makan. Kemudian benturin kepala ke tembok karena kata mereka ada banyak banget suara rasanya, gitu. Terus pasang musik keras-keras yang sampai istilahnya bikin masalah, juga bikin telinga mereka rusak ya, karena mereka bilang mereka benar-benar mau hentiin semua suara yang ada di kepala mereka. Nah, sekali lagi pada waktu denger tuh ya DM-nya dan cerita mereka gitu, ada nggak yang mereka benar-benar melakukan banyak hal? Ada sih, iya banyak ya. Mungkin dari Jo mungkin mau cerita yang tentang DM itu. Oh iya, oke. gimana, Jadi waktu awal-awal kita ngebikin, kita ada istilah namanya scrap, Sunday recap. Jadi itu yang tadi Sunday recap itu adalah yang kita upload ke social media, nanyain rate their week. Terus kita DM dan sempet waktu itu ada orang yang kayak ngebales bilang kayak, oh aku habis di abuse sama papa aku sendiri. Kita kayak kita sebagai kita bukan profesional ya, kita kayak waduh gimana ini gitu, bingung gitu, kayak takutnya salah ngomongin segala macam. Terus dia bilang dia mau nge-self harm, dia kayak bener-bener udah gak kuat sama keluarga dia gak ngerasa di support sama kakaknya sama adiknya. It's very heartbreaking sih, dan akhirnya kita research lah, kita nggak mungkin ya mau asal nembak gitu, maksudnya asal jawab gitu, kita nggak berani juga. Itu bahkan sebenarnya kalau scrap itu yang balas itu cuma 1-2 orang, tapi di orang itu kita langsung discuss di grup, karena kita nggak berani kalau untuk 1-2 orangnya itu aja yang kita langsung research juga, kita research gitu. bareng-bareng untuk 1 orang itu gitu. Sampai kayak ngekontak-kontak psikologis dan segala macamnya ya. Tapi ya waktu itu gimana sih? Pokoknya at the end seingat kita itu at the end itu dia akhirnya bilang makasih gitu. Kita nggak tahu, maksudnya kita juga kan cuma sebagai penolong aja, seenggaknya kita kasih wadah, seenggaknya kita ngasih tahu kalau kita ada di sini gitu. Nah tapi kita nggak bisa ngejamin juga kalau dia nggak bakal self harm gitu kan. Cuma at the end dia bilang makasih ya. Tapi yang menurut aku unik adalah kan karena kita sadar nih kita nggak bisa merubah situasi keluarga dia ya. Jadi waktu itu yang kita tawarkan hanya if you need to talk, pengen ngobrol atau pengen ya udah buat nge-rant aja, nggak apa-apa chat kami aja gitu. Dan akhirnya betul inget banget setiap hari itu dia langsung kayak nge-update, hari ini begini, hari ini aku begini di sekolah aku begini. Dan itu kayak ya ampun, ternyata kayak begitu tuh bisa membantu dia banget. Entah ya dia tiba-tiba sempat ngilang kan, setelah udah sering setiap hari tuh tiba-tiba dia ngilang 1 minggu atau 2 minggu. Panik gitu. juga ya. Panik kan gitu, aduh ini kenapa gitu. Kemana nih Terus anak? kita chat lah, kita chat, hey are you okay, kamu nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia, oh enggak, sekarang aku udah nggak apa-apa, aku udah seneng, aku kayak ternyata yang aku butuh cuma seseorang untuk kayak cerita aja gitu. Ya yang awalnya kita pikir kayak oh dia nggak self harm dan segala macam itu kan it's a big thing ya, kayak ternyata solutionnya ternyata bisa semudah ini, hanya sekedar kayak dia ya ceritain lah gitu. Dia tahu dia nggak sendiri. Iya. Luar biasa, kalian sudah menyelamatkan setidaknya ya banyak orang yang sudah diambang daripada keputusan yang negatif. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah celah lain, ada cara lain, ada juga kesempatan untuk mereka berubah, dan itu penting banget. Dan buat banyak orang tua di rumah, kadang-kadang terlalu banyak kita itu sudah ngejat anak-anak kita atau ngomel atau kita tidak punya waktu untuk mendengarkan. Padahal seperti yang mereka bilang, cuma mendengarkan itu sudah menolong sangat banyak. Cuma nanya bagaimana tadi di sekolah dan jangan langsung kasih komentar, itu sudah menolong sangat banyak. Nah kita kembali nih, tolong sebutin satu ya yang paling hari ini ya
menjadi problem daripada anak-anak itu. Dan mungkin nanti Oke, Jo juga sebutin satu lagi yang lain lagi ya. Iya, Supaya orang tua ini tahu nih, ini nih yang perlu kita waspadain. Termasuk ciri-cirinya, termasuk juga pertolongan pertama. Karena kadang-kadang pertolongan pertama itu kan sangat menentukan ya. Betul. Karena sebenarnya juga gini ya, waktu dia cerita soal self harm, ternyata dia self harm pun nggak nyelesain masalahnya. Tapi waktu dia beranikan membuka hatinya, dia cerita, mencurahkan perasaan yang membagikan beban masalahnya, itu ternyata tuh malah membuat dia lebih menolong gitu. Ternyata dia self harm pun juga, kamu udah rugi, udah luka gitu ya, rugi, masalahnya nggak hilang juga gitu. Betul. Ternyata waktu kamu berani jujur, berani cerita ke orang yang tepat ya, yang pastinya ya, puji Tuhan ini ada With Youth ID ini, mereka hebat ya, mereka buat aku mungkin ini konselor 24 jam kali ya. Iya. Jadi chat kapanpun dibalas loh. Orang kena chat 1 minggu dicariin. Wah, hebat. Hebat banget. Dan anak muda yang banyak kerjaan ya. Punya Saya hati juga ada buat satu pengalaman deh, lucu juga sih. Ini juga antara anak muda dengan anak muda. Jadi temennya itu mau bunuh diri. Terus kemudian yang temennya ini cuma ngomong begini, Oke, nggak apa-apa kamu bunuh diri. Memang hidup ini berat banget dan nggak adil buat kamu. Tapi bunuh diri itu bisa ditunda loh. Kamu tunda beberapa hari aja. Kita beresin dulu supaya kalau kamu meninggal, kamu nggak bener-bener nyesel gitu ya. Kita beresin dulu nih. Kamu pengen apa sih? Pengen misalnya lihat temen lu yang nyakitin lu itu juga ngerasain menderita. Oke, kita kerjain dulu. Dia cuma ngomong begitu, dia bilang bunuh diri bisa ditunda ya, tapi kita beresin dulu nih supaya kamu bunuh dirinya puas. Dan ujungnya dia nggak jadi bunuh diri. Dan dia benar-benar sembuh ya. Saya kadang-kadang bilang, kadang-kadang orang tua kan langsung ya jangan bunuh diri, mereka malah ngotot ya. Betul, ngotot gitu loh. Dan ini sama sesama teman. Dan dia cuma bilang begini, oke, lakukan bunuh diri, tapi bunuh diri dengan benar. Dan itu bisa ditunda loh. Dan kita sekarang mulai nih kerjain yang lu bener-bener pengen kerjain. Dan supaya bunuh diri lu gak nyesel dan gak rugi gitu ya. Ternyata itu nolong banget ya. Oke, sekarang boleh cerita Ji. Oke, kalau menurut aku sih yang pertama itu udah pasti self harm yang seperti yang tadi aku bilang. Yang kedua sebenarnya yang perlu waspadai lagi itu sebenarnya depresi sih. Depresi itu juga iya, karena dari depresi itu bisa lead to others, kayak ya seperti aku bilang gitu. intunya, Salah satu pintu lah. Salah satu pintunya. Jadi kayak aku bilang tadi, di psikiater bilang awal aku kena depresi. Ciri-cirinya apa sih yang disebut depresi? Kan kalau orang sedih normal ya. Iya. Semua orang pasti pernah sedih gitu. ya. Semua orang pasti stres. Zaman sekarang kerjaan banyak, duit kurang, udah stres ya. Iya, benar-benar. Menurut aku salah satu ciri-cirinya itu seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi kayak dia udah ngerasa udah mulai berisik. Iya, karena aku juga gejala awalnya sama berisik. Jadi aku ngerasa berisik. Aku juga dulu setelah cutting ini aku nggak cutting lagi, aku juga jedotinnya ke tembok juga, jeduk kan, lama benjol gitu, udah mulai sakit, aduh sakitnya benjol gitu, nggak jadi deh gitu, udahan gitu. Sebenarnya pengennya berhenti suara gitu. Suaranya tuh kayak gimana? Kalau mungkin biar tergantung, mungkin untuk awareness aja, aku lupa deh bedanya bipolar sama depresi. Cuma setahu aku kalau depresi itu suaranya itu yang masih dalam kepala. Ya masih di dalam kepala. Tapi kalau bipolar itu yang ngebisik, jadi kayak ada yang bisikin gitu. Kalau ada yang sampai ngebisikin kayak gini. Nah itu berarti harusnya udah ke bipolar, arahnya udah arah ke bipolar. Soalnya awalnya aku ditanya suaranya itu di dalam apa dibisikin. Terus aku inget minggu pertama kali aku ke psikiater itu aku bilang dalam kepala gitu. Terus udah habis itu nggak lama minum obat sempat berapa minggu depannya lagi baru bilang sama psikiater kalau kok ini ada yang bisikin ya dok, lama-lama suaranya keluar gitu, kayak suara tuh dari awalnya luar. Dalam jadi dari luar gitu, dari luar ke dalam gitu. Oh ya udah naikin dosis nggak lama bilang oh enggak ini bipolar gitu. Jadi awalnya itu bisikan itu juga bisa. Terus yang kedua kalau emang udah ada kepikiran sampai mau self harm atau sampai mau end your life sih, itu juga udah lead to serious
problem gitu. Jadi kalau depresi yang biasa tuh cuma paling aduh stres banget kerjaannya banyak banget sih gitu. Tapi tetap dikerjain kan. Tetap dikerjain mau stres kayak apa juga tetap dikerjain. Nah, tapi kalau yang udah sampai depresi tuh dia benar-benar nggak mau sih. Yang benar-benar kayak udah capek gitu. Yang udah walaupun mereka tahu itu tanggung jawab mereka tapi mereka malah justru nggak mau kayak udahlah terserah gitu. Jadi itu juga yang menurut aku salah satu ciri depresi gitu. Oh, tapi mau nambahin aja tadi karena ibu ngebahas tentang suicide juga ya, tentang bunuh diri. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah orang-orang misalnya nih ada yang mau bilang dia mau bunuh diri, terus temennya tuh malah ngejawabnya, lu nggak kasihan apa sama temen lo? Nah itu juga. Itu salah. Itu salah karena akhirnya dia jadi merasa kayak dia harus hidup demi orang lain gitu. Dia nggak bisa kayak begitu. Tambah membebani nih ya. Itu malah makin membebani ya, nggak baik. Iya, lu nggak kasihan sama orang tua lu, sama temen lu gitu kan, maksudnya Udah dibiayain mahal-mahal lah segala macam. Iya. tambah banyak ya, tambah banyak. Tambah selesai ya. Iya, masalahnya mau bunuh diri kita kenapa jadi suruh mikirin orang tua, temen gitu kan. Maksudnya itu buat mereka yang emang punya serious problem in themselves gitu. Kayak mereka akan ngerasa, loh gue kan hidup buat diri gue, kenapa jadi gue harus mikirin orang lain. Terus kayak mereka akan ngerasa kayak, lah gue aja hidup aja lu masih nganggepnya gue hidup buat lu, gimana gue mending gue meninggal sekalian. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya setiap kali orang yang ingin bunuh diri dan ngomong, berarti dia ini dihentikan sebenarnya. Iya benar, menurut itu saya, juga benar. kalau dia mau langsung aja, kenapa harus ngomong-ngomong Iya. ya kan? Kalau dia ngomong ke seseorang, berarti sebenarnya dia pengen dihentikan. Iya. Buat saya, kita semuanya ya, mesti belajar yang namanya menolong diri sendiri. Betul. Ya. Karena saya menangani cukup banyak dari orang-orang yang mulailah dari depresi, kemudian meningkat ya, jadi bipolar, kemudian meningkat sampai self harm, dan kemudian meningkat sampai mau bunuh diri. Dan setiap kali saya mengajari mereka untuk menolong diri sendiri, dan itu banyak lah ya yang sudah akhirnya find out gitu bahwa ternyata masalah dia nggak sebanyak itu ya gitu ya. Dan pertama kali yang namanya menolong diri sendiri adalah buat dirimu bahagia, karena kamu semua dan kita semua berhak untuk bahagia. Nah itu mungkin hal yang sangat sepele karena banyak orang merasa tidak layak buat bahagia dan tidak ada alasan untuk dia bisa bahagia. Padahal saya cuma mau bilang buat semua orang, setiap kita punya banyak alasan untuk bahagia. Dan setiap kita punya banyak sekali kesempatan untuk bahagia. Dan kita berhak untuk bahagia. Nah, bahagia itu bukan mahal. Bahagia itu juga enggak sesuatu yang istilahnya harus kalau kita dapat barang mahal gitu ya. Atau kita ini cantik baru bahagia ya. Bahagia itu setiap orang bisa beda. Yang lain mungkin bisa tidur 5 jam sudah bahagia karena dia nggak bisa tidur. Karena biasanya nggak bisa tidur ya. Iya ya. Jadi saya suka bilang gitu, kalau memang kamu bahagia dengan bisa tidur, ya ambillah obat tidur. Karena sekali-sekali minum obat tidur itu nggak dosa gitu ya. Terus kadang-kadang dia bilang gini, saya tuh bahagia banget loh kalau bisa makan gitu ya, puas karena dia sangat takut makan karena gemuk. Ya makanlah sekali-sekali dan makan sekali-sekali dengan puas ya. Apapun itu nggak bikin kamu gemuk gitu. Nah jadi ya ini buat semua, buat juga anak-anak kalian, buat mungkin suami. Karena kadang-kadang yang stres atau yang depres itu bisa suami, bisa ibu, bisa siapa saja. Nggak cuma anak muda. Nggak cuma anak muda gitu ya. Awal adalah buat dirimu bahagia. Dan setiap orang berhak untuk bahagia. Dan carilah hal apa yang membuat dirimu bahagia. Saya baru kehilangan suami saya, ya. Dan biar bagaimanapun kalau pulang ke rumah itu pasti teringat lah ya semuanya gitu ya. Dan saya suka bilang, saya ini penggemar film gitu. Jadi setiap kali saya mulai mau ke arah melo-melo, ya saya cari film bagus gitu ya. Karena itu adalah pertolongan pertama. Dan saya berharap buat semua yang nonton, kalau anak Anda butuh untuk bahagia, jangan dilarang. Kadang-kadang orang tua ini kan cerewet ya. Gak boleh nonton, kebanyakan. Gak boleh main game gitu ya. Padahal hari itu dia lagi depres banget. Dan mungkin main game dan menang di game,
itu melepaskan dia sedikit kekalahannya banyak di daripada sekolah. ya betul. Nah, boleh diteruskan dari Joe mungkin. Memang coping mechanism orang-orang tuh berbeda-beda ya, cara nge-resolve masalah mereka tuh beda. Terus kalau tadi tentang ini ya, yang bagi menurut aku yang cukup lagi sering-seringnya, aku sih ngeliatnya tuh di sepantaran aku dan bahkan lebih muda itu ada istilah namanya masking. Masking itu awalnya istilah yang dipakai untuk anak-anak yang pengidap autism kan, tapi semakin kesini makin kelihatan kayak orang-orang yang nggak autis pun juga ternyata bisa ngalamin masking. Masking ini adalah peristiwa di mana kita tuh kayak sebenarnya nggak tahu diri kita tuh personality-nya kayak apa sih. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak misalnya kalian di kelompok A, kalian tuh jadi orang yang berbeda. Terus tiba-tiba di kelompok yang B, kalian jadi apa? Kelompok C, intinya bener-bener kayak kalian berperan sebagai orang yang berbeda-beda gitu. Itu namanya masking dan itu bahaya karena akhirnya itu jadi menutupi diri kalian sendiri, kalian jadi nggak tahu diri kalian sendiri itu sebenarnya kayak gimana sih. Dan itu yang sebenarnya aku alamin dulu. Aku dulu ya gitu kan, I'm a people pleaser, mau nyoba ngepuasin banyak orang dengan ngelakuin hal-hal yang aku nggak suka dan akhirnya aku jadi nggak tahu apa yang sebenarnya aku suka. Jadi kamu bertopeng. Iya, jadi masking ya, bertopeng gitu. Dan solusinya adalah ini sih, ya itu step back, ngelihat segalanya dan coba mengenal diri kalian sendiri. Coba explore juga sih, jangan takut nge-explore. Karena waktu itu saat aku pertama masuk With Youth, itu bagi aku momen explore aku. Waktu itu kan aku memang lagi lagi artsy banget lagi artsy banget dan di With Youth ini aku menjadi bagian dari graphic design-nya. Terus ya udah karena aku ngerasa kayak aku tuh nggak pernah beneran fokus sama satu hal gitu dari dulu. Cobalah di With Youth ini mungkin aku bisa ya ngembangin lah. Terus akhirnya betul dari situ aku jadi kayak karena lagi sering-seringnya ngegambar dan segala macam aku jadi tahu kayak ternyata aku tuh tipe orang yang kayak kalau misalnya kerja itu tuh nggak bisa yang langsung terus-menerus gitu. Aku kalau misalnya ya intinya jadi mengenal diri sendiri lah. Jadi saran aku sih coba kalian explore aja tapi know your limits juga. Kalau misalnya kalian tahu kalian sebenarnya nggak mampu ya jangan dipaksain gitu karena ujung-ujungnya akan bahaya untuk diri kalian sendiri. Oke, fine, orang lain bakal seneng sama kalian tapi menurut aku sih nggak worth it gitu. Kita harus mementingkan our own mental health dulu. Iya, betul. Gitu. Kita ada di ujung daripada acara ini sesuatu yang sangat berguna. Saya harap buat semua orang tua, tapi juga buat anak-anak muda, buat youth, kalian kenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu sangat penting. Dan itu akan membuat kalian sungguh-sungguh bahagia. Gak usah maksain, gak usah juga jadi orang lain. Kita sangat spesial. Ya, setiap orang itu unik spesial. Ya buat contoh aja sih. Mungkin buat umur saya tahu yang namanya beberapa bintang film yang jelek banget gitu ya kayak Tukul. Ya. Tetapi toh dia udah jelek, ngomongnya kampungan, tapi toh dia bisa sangat bahagia, bisa menikah, setiap kali terkenal dan setiap kali dia dibayar sangat mahal. Kenapa? Dia berani jadi dirinya sendiri. Dia berani mengekspos mulutnya yang berapa senti. Dia berani mengekspos kegoblokannya. Ya, dan ternyata jadi bagian sendiri itu bahagia banget gitu ya. Jadi sekali lagi jangan menyerah dengan kehidupan ini. Tapi kita kenali dirimu dan kita akan bahagia. Nah sekarang saya serahkan buat Ji buat pesan terakhir. Buat Jo buat pesan terakhir. Ya, karena kita di ujung daripada pembicaraan kita. Oke, kalau dari aku sebenarnya know yourself aja, balik lagi seperti yang Risa udah mention tadi. Jadi di saat lagi bingung harus apa, di saat ngerasa kalau kok udah mulai nggak enak ya, hawa-hawanya di diri sendiri tuh udah mulai kayak kok ada yang nggak beres gitu. Kalau emang udah ngerasa slightly ada yang nggak beres, boleh seek for professional atau bisa dicari-cari. Nggak perlu sampai self diagnose, tapi seenggaknya tahu aja kalau misalnya aku lagi ngerasa ngedown banget, terus abis itu nanti aku nggak bisa tidur, itu kenapa ya kira-kira gitu. Dari Google itu kan nggak cuma kita bisa self diagnose aja, tapi kita juga bisa lihat kira-kira ini cocok sama kita atau enggak. Terus kalau kita ngerasa ini udah parah banget, try to seek for professional or just at least talk to someone yang kalian percaya gitu. Jadi seenggaknya carilah orang lain dan juga jangan ngerasa semuanya itu bisa sendiri gitu karena ya sometimes kita need other people dan
di saat kita butuhin orang lain, siapa tahu mereka bisa bantu kita gitu. Oke, setuju banget sih sama Kak Agi. Jadi aku mau menutup ini dengan quote yang menurut aku udah ngebantu aku banget selama ini ya, sampai ke tahap ini. Yaitu adalah, never reply when you're angry, and never make promises when you are happy, and never make decisions when you are sad. Karena keputusan-keputusan itu, entah kalian mau nge-reply atau bikin janji atau apa, itu akan menentukan masa depan kalian, dan masa depan kalian itu juga akan berdampak ke your own mental health. Jadi gitu sih. Sekali lagi, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa setiap kali ada masalah atau depresi dan kamu merasa seperti ini sudah akhir. Sekali lagi, setiap kali kita masih bernafas, berarti masih ada sebuah kesempatan. Kalau Tuhan masih memberikan kamu waktu, itu juga kesempatan. Kalau kamu masih punya keluarga, itu juga sebuah hal yang harus disyukuri. Mungkin keluargamu tidak baik, mungkin keluargamu sering menyakitimu. Tapi toh itu artinya kamu memiliki sebuah keluarga. Banyak orang di luar sana yang sangat banyak yang tidak memiliki keluarga lengkap, bahkan tidak memiliki kedua orang tuanya. Sekali lagi, tetap ada jalan. Bunuh diri, self-harm, self-cutting, itu bukan pilihan. Itu bukan akhir. Itu bukan cara untuk mengakhiri hidupmu. Tapi sekali lagi, beranikan membuka katup hatimu. Cerita, dan jadilah sembuh. Jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk mencari seorang mentor untuk kamu cerita dan menuangkan hatimu. Karena awal dari kesembuhan adalah waktu kamu berani untuk menceritakan yang di hatimu. Awal dari kesembuhan adalah waktu kamu mulai berani untuk membuka katup hatimu. Mungkin lewat teriakan, bahkan lewat tangisan atau cerita yang sangat panjang dan gak selesai. Tapi ternyata itu tuh seringkali menyembuhkan dan menyelamatkanmu. Inilah sesi di mana With Youth, mereka adalah orang-orang yang menolong orang-orang yang mungkin punya mental health. Lanjutkan, jangan berhenti, jangan di pause. Jangan di pause, betul. Walaupun mungkin sedikit slow down, nggak apa-apa. Lebih baik kalian tetap ada daripada tidak ada sama sekali. Karena saya tahu di luar ada ribuan orang yang sedang menunggu. Ya, sapaan kalian sangat berarti. Walaupun cuma ayo oke, ya itu sangat berarti. Buat semuanya, ayo terus perhatikan mental health. Ya. Sekali lagi, mental health perhatikan dan jadilah dirimu. Jangan jadi orang lain karena setiap kalian adalah precious dan spesial. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga.